Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pemahaman Alkitab secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, saat ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun secara online, kami ingin memperdalam tentang Alkitab. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beri kami hikmat akal budi dari sorga. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, supaya apa yang kami beritakan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja mereka berada. Kau bantu jemaat-Mu yang mendengarkan supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan dalam kitab Yesaya. Tema yang akan saya sampaikan adalah hukuman ilahi terhadap Babil. Hukuman ilahi terhadap Babil. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Kitab Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah pesan tentang Babil. Seperti angin puyuh mendesing lewat padang gurun, begitulah datangnya bencana dari negeri yang dahsyat. Aku mendapat penglihatan tentang kejadian-kejadian yang mengerikan, tentang pengkhianatan dan pembinasaan. Majulah, laskar Elam, serbulah, hai laskar Madai, kepunglah. Allah akan mengakhiri semua penderitaan yang disebabkan oleh Babil. Penglihatan itu membuat aku bingung sampai tak dapat melihat atau mendengar lagi. Aku ketakutan dan kesakitan, seperti seorang wanita yang sedang bersalin. Hatiku gelisah, rasa ngeri membuat aku gemetar. Malam yang kurindukan hanya membawa kegentaran. Kulihat juga perjamuan pesta yang sudah disiapkan. Tempat duduk untuk para undangan tersedia. Mereka makan dan minum. Tiba-tiba terdengar perintah. Hai perwira-perwira, siapkan perisaimu. Lalu Tuhan berkata kepadaku, pergilah menempatkan seorang penjaga dan suruh dia melaporkan apa yang dilihatnya. Kalau ia melihat pasukan berkuda datang berdua-dua, pasukan yang mengendarai keledai dan unta, ia harus mengamatinya baik-baik. Kemudian penjaga itu berseru, Tuan, saya sudah berjaga setiap hari, siang dan malam. Lihat, itulah mereka. Pasukan berkuda yang datang berdua-dua. Kemudian penjaga itu mengabarkan, Babel sudah jatuh. Patung-patung pujaan mereka hancur berserakan di tanah. Bangsaku Israel, engkau telah dipijak-pijak dan diinjak-injak seperti butir-butir gandum. Sekarang kusampaikan kepadamu kabar baik yang kudengar dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel. Amin. Berbahagialah kita
yang mendengar firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nubuatan Nabi Yesaya yang pertama terjadi pada tahun 689 sebelum Masehi. Ketika Sanherib menghancurkan berhala-berhala Babil, kecuali patung Bel dan Nebo, kita bisa lihat dalam pasal 46. Sekarang Allah memberikan penglihatan kedua kepada Yesaya mengenai keruntuhan dan kebinasaan Babel yang terletak di bagian utara Teluk Persia. Waktu itu Babel berpura-pura menjadi sahabat atau sekutu yang baik dari bangsa Yehuda. Itu terdapat dalam kitab Yesaya pasal 39 ayat 1 sampai dengan 4. Itu sebabnya Allah mengingatkan agar tidak percaya akan persahabatan seperti itu. Justru Babel adalah musuh Yehuda yang sedang ditandai untuk hancur. Atau Babel saat itu sedang goyah dilihat dari kacamata rohani. Dan dari nubuatan nabi-nabi Allah. Walaupun secara mata jasmani kita bisa melihat Babel saat itu sedang jaya, sedang mekar, dan diibaratkan duduk sebagai ratu. Allah melalui Nabi Yesaya menubuatkan dengan jelas mengenai keruntuhan Babel berkali-kali. Supaya apa? Umatnya tidak usah gentar, tidak merasa putus asa, tidak akan mendapatkan kelepasan ketika menjadi tawanannya. Itu bisa kita baca dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 3 dan kitab Mazmur pasal 37 ayat 35 sampai dengan 36. Di dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat 1 dalam terjemahan baru edisi 2. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung menerjang tanah Negeb. Demikianlah kedatangannya dari padang gurun, dari negeri yang menakutkan. Tanah Negeb adalah tanah-tanah datar yang kering. Di sebelah selatan Babil, dekat Teluk Persia, dan juga seringkali disebut juga tanah di tepi laut. Tanah Negeb adalah wilayah gurun di antara Mesir dan Kanaan Selatan. Serangan atas Babil akan datang tiba-tiba dan menghancurkan. Seperti apa? Seperti angin puyuh yang panas bertiup dari arah gurun. Kerajaan Babel yang tergantung pada dewa-dewa palsu. Berhala-berhala yang mati yang disembah. Itu adalah musuh Allah. Musuh umat Allah yang akan jatuh dan dihancurkan. Orang Elam bersatu dengan pasukan Madai mengalahkan Babil pada tahun 540 sebelum Masehi.
Elam yang bernama Susan menjadi ibu kota yang penting dari kerajaan Persia. Dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 mengatakan, orang Persia akan membalas orang Babil karena perbuatannya sendiri. Bagi orang-orang yang ditawan oleh Babil, ditindas, berita nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya merupakan kabar gembira, kabar sukacita. Mereka menantikan kelepasan sehingga mereka berhenti untuk berkeluh kesah. Sedangkan bagi Raja Babil yang dibicarakan dalam penglihatan ini, dia akan meratap akan nasibnya yang tak terelakkan lagi. Itu tercantum dalam ayat 2. Gambaran mengenai keadaan Babil saat musuh mengejutkan, semuanya sedang bersukaria saat itu. Itu tercantum dalam ayat 5. Namun tiba-tiba musuh datang menyerang. Ayat 6 sampai dengan 9. Sedangkan dalam ayat 10, umat Allah yang waktu itu menjadi tawanan di Babil, bahwa nubuat mengenai kejatuhan Babil menjadi penghiburan dan harapan serta dorongan bagi mereka bahwa nubuatan itu pasti digenapi. Janji Allah pasti digenapi. Tuhan tidak pernah berdusta. Rasul Yohanes dalam Perjanjian Baru mendengarkan kata-kata yang sama dalam penglihatan-penglihatannya. Kalau kita baca dalam surat Wahyu pasal 14 ayat 8 dalam bahasa Indonesia masa kini. Malaikat kedua menyusul malaikat yang pertama sambil berseru, sudah jatuh kota Babil yang besar, sudah jatuh. Ia sudah membuat segala bangsa menjadi mabuk dengan air anggur, yaitu anggur dari nafsu cabulnya. Bahkan dalam surat Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan 2, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini, setelah itu saya melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan yang besar dan semaraknya membuat seluruh bumi menjadi terang. Dengan suara yang besar ia berseru, sudah jatuh, Babel besar sudah jatuh. Sekarang ia menjadi tempat setan-setan dan roh-roh jahat. Di dalamnya hidup segala macam burung yang najis dan yang dibenci orang. Yang menubuatkan bahwa Babel akhir zaman itu melambangkan dari segala sesuatu yang menentang Kristus dan umatnya di dunia dan akan dibinasakan. Yaitu sistem dunia semesta yang dikuasai iblis. Kita saat ini banyak mendengar di sekitar kita ada ibadah-ibadah penyembahan kepada setan-setan. Banyak ajaran-ajaran palsu yang menyimpang dari Alkitab. Sebagai umat Tuhan, kita harus hati-hati. Kita harus waspada dengan gereja-gereja
yang mengabarkan ajaran-ajaran sesat. Jangan sampai kita terseret dan terbawa oleh ajaran-ajaran sesat yang menjerumuskan kita masuk di dalam dosa. Selain itu, iblis dengan segala upaya, daya memikat manusia untuk berbuat kejahatan, baik itu di bidang politik, di bidang agama, maupun dalam perdagangan. Banyak sekarang orang-orang yang dagang menipu. Ini loh produksi kualitas yang nomor 1. Banyak tas-tas bermerek. Persis dibuat seperti aslinya. Tapi tahukah Anda, tas-tas itu adalah tembakan palsu. Jadi banyak sekali dalam bidang perdagangan perekonomian. Orang itu saling menipu sana sini. Yang penting dirinya dapat untung. Bukan itu saja. Di bidang politik, antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain, saling sikut menyikut, saling menjatuhkan. Yang penting dia dapat kedudukan. Dengan berbagai macam cara yang licik, iblis menghasut manusia. Dengan cara apa? Korupsi. Wah, ini berbuat ini tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Itu siasat iblis supaya apa? Kita terseret jatuh di dalam kejahatan. Sebagai anak Tuhan, apapun profesi kita, di bidang apa saja, kita harus menunjukkan Kristus hidup dalam hidup kita. Jangan sampai kita meniru perbuatan-perbuatan orang dunia yang seringkali akhirnya mereka terjerat dalam tindak kejahatan. Dosa, kebohongan-kebohongan yang dibuat. Dunia sangat kejam. Kita ini masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan segala macam kejahatan. Sebagai anak Tuhan, kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita meniru orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pada waktu itu Kristus akan menyempurnakan penebusan umatnya. Sebagai anak Tuhan, kita perlu memisahkan diri dari sistem dunia yang jahat. Mungkin itu di dalam gereja pun sekali. Semuanya kelihatan baik-baik. Orang yang suci-suci semua di dalam gedung gereja. Namun setelah kita keluar dari gereja, setelah kita tidak lagi beribadah di hari-hari yang ditentukan. Kalau kita ibadahnya Minggu, mungkin hari-hari Rebo dan sebagainya. Di luar gereja, bagaimana perbuatan kita? Apakah perbuatan kita sama dengan orang-orang di dunia? Kita terseret oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Seringkali kita terpikat dengan gedung-gedung yang bagus. Seringkali kita tidak sadar bahwa iblis dengan berbagai macam metode, gayanya secara halus menyeret orang-orang yang suci, orang-orang yang tekun beribadah kepada Tuhan, dibawa keluar dari ajaran-ajaran yang benar. Kita harus berhati-hati. Kalau kita ditempatkan di tempat di gereja di mana kita digembalakan, kita bersyukur karena Bapak dan Ibu gembala kita senantiasa memperhatikan perkembangan kerohanian kita. Kerohanian kita dipelihara dan dijaga supaya setiap langkah perjalanan hidup kita tidak tersesat, tidak terkena ajaran-ajaran sesat. Sebab itu kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Dan dengar-dengar akan suara gembala di mana kita digembalakan.
Sebab banyak di luar ajaran-ajaran sesat yang seringkali menyeret kita jatuh di dalam dosa. Bukan itu saja. Di dalam pekerjaan, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita juga harus berhati-hati. Tunjukkan iman kita. Tunjukkan kita sebagai murid Tuhan. Jangan sampai kita tercemar oleh perbuatan-perbuatan jahat yang sering kali menggoda kita supaya menguntungkan kita, memperbanyak harta kita dengan jalan korupsi dan sebagainya. Kita harus berhati-hati. Nah, saat ini kita akan mohon Roh Kudus memimpin tiap langkah perjalanan hidup kita. Kita tidak mengerti berapa lama lagi kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini. Biarlah dalam sisa hidup kita tetap berdoa agar Roh Kudus memimpin tiap-tiap langkah perjalanan hidup kita, agar hidup kita berjalan di jalan kebenaran Allah. Jangan sampai kita tergoda dengan keindahan dunia ini, dengan kenikmatan yang hanya sementara, yang kelak membawa kita, menyeret kita jatuh di dalam dosa. Kita mohon Tuhan menolong dan memimpin kita. Seperti Babil, kerajaan yang megah luar biasa, suka menindas kerajaan sana sini, yang suka menyembah berhala, sombong bagaikan ratu, tetapi pada akhirnya dia akan mendapat hukuman murka dari Allah. Begitu juga dengan umat Allah. Kalau kita tetap setia berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, maka kalau tugas kita di muka bumi selesai, Tuhan akan memberikan kita pahala sorga yang mulia menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita tetap mengikuti gaya hidup orang dunia, jatuh bangun dalam dosa, bukan saja kelak di akhirat kita akan mendapatkan hukuman, selama di muka bumi itu juga kita akan merasakan murka Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita mohon Tuhan tetap memegang hidup kita, tetap taat, setia mengabdi kepada Tuhan sampai nafas yang terakhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Kami sudah mendapat pencerahan melalui firman Tuhan saat ini. Bagaimana orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang memegahkan diri, yang menyembah kepada berhala, karena mereka tidak bertobat, akhirnya mereka mendapatkan hukuman murka dari Allah. Selagi kami masih hidup di muka bumi Bapa, dunia yang penuh dengan kejahatan, dengan gaya hidupnya yang mewah, yang seringkali memikat kami tergoda untuk mengikuti gaya hidup di dunia ini. Tolonglah kami Roh Kudus, selagi kami hidup di muka bumi, agar kami tetap taat, tetap berpegang akan firman Tuhan. Jangan sampai kami terseret dengan godaan-godaan iblis di dunia, baik di dalam lingkungan pekerjaan kami, di dalam masyarakat, di mana saja kami berada. Jangan sampai kami tergoda untuk berbuat dosa. Orang yang jatuh bangun dalam dosa tidak mau bertobat, Tuhan akan mendatangkan murka Allah. Bantulah kami umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja kami berada, supaya kami tetap menjadi umat-umat Allah yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh memancarkan Kristus dalam hidup kami dimanapun saja kami berada. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan,
supaya mereka juga Tuhan mau dibimbing dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.